Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya Hanif Lutfi. Insya Allah hari ini saya akan membaca buku yang telah saya tulis, judulnya Haram Tapi Bukan Mahram. Jadi kita punya istilah haram tapi bukan mahram. Ini kalau kita bicara mahram berarti bicara mengenai pernikahan. Nah, buku ini berbicara mengenai beberapa hal. Kalau kita lihat judul bukunya tadi haram tapi bukan mahram ya. Tapi sebelumnya nanti kalau jamaah mau download bukunya gampang sekali, tinggal kita masuk ke rumahfikih.com, nanti di situ di PDF atau mungkin saya kasih contoh langsung. Jadi kalau mau download begini, kita buka www.rumahfikih.com. Ya, ini rumahfikih.com. Di situ nanti ada PDF. Kita cari PDF, nanti klik aja haram ini, tulis ini yang paling atas nih, haram tapi bukan mahram ya. Kita klik begini nih, ini sudah ada bukunya. Nah, di sini ada free download PDF, kita klik, dia langsung, karena saya tadi sudah download ya, ini langsung klik, dia langsung ke download. Ya udah, dia download, tinggal buka saja filenya, bentuknya PDF, langsung ini PDF ya. Tinggal klik aja. Ini angka 417 itu angka bukunya. Jadi cara downloadnya tadi rumahfikih.com, kemudian PDF di sini, cari PDF. Atau kalau yang di Facebook saya udah kasih link ya. Ini kalau bagi yang mau download haram tapi bukan mahram, ini tinggal klik aja. Oke, ini cara downloadnya. Nanti bukunya ini nggak besar nih. Bukunya cuma 47 halaman. Jadi sekali baca insya Allah selesai. Oke, kita di buku ini membahas, kita akan baca di daftar isinya ya. Kita bahas tentang mahram dan muhrim, bedanya apa. Kemudian mahram dalam Al-Quran dan jalur mahram. Meskipun ini sebenarnya sedikit-sedikit. Baik mahram gara-gara nasab, mahram gara-gara persusuan, dan mahram gara-gara pernikahan. Terus konsekuensi dari mahram. Nah, ini sebenarnya intinya di sini. Bukan mahram tapi haram. Yang pertama, tidak boleh dinikahi dalam satu waktu atau dipoligami. Ada 3 orang, saudari dari istri, bibi dari istri, keponakan dari istri. Yang kedua, wanita yang ditalak 3. Yang ketiga, istri orang lain ya. Kemudian wanita yang masih dalam masa iddah. Kemudian wanita kafir non ahli kitab. Wanita selain keempat istri kalau orang yang mempunyai istri 4. Kemudian yang ketujuh, wanita yang berstatus mula'anah. Nah, ini yang sebenarnya inti dari buku ini, yaitu dia haram dinikahi tapi sebenarnya dia bukan mahram ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga saya membahas tentang tidak haram tapi bukan keliru. Harusnya ini keliru. Nah, ini baru ketahuan. Tidak mahram tapi bukan haram. Oke, maksudnya dia itu menikah dengan sepupu, menikah dengan ipar-iparan, menikah dengan saudari tiri. Ini sebenarnya tidak haram dan bukan mahram. Ini keliru nih harusnya nih. Nanti saya akan benerin sendiri. Oke, ini yang di buku ini kita akan membaca. Jadi jamaah kalau mau sambil menyimak, sambil melihat bukunya juga boleh, atau kalau mau nonton videonya langsung juga silakan. Kita akan membahas satu persatu, dan kalau di PDF saya ini tinggal klik begini, klik sini, ini dia langsung masuk ke Muqaddimah. Jadi PDF reader saya ini ya. Ini kalau kita, dan ini daftar isi, kalau kita klik dia langsung kembali ke daftar isi. Jadi tidak harus satu persatu. Kita misalnya nih klik mahram nasab, kita klik ini nih, dia langsung masuk ke mahram nasab. Nah, kalau ke muka berarti ke halaman awal tadi ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, Muqaddimah ya. Dalam bab pernikahan kita mengenal ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi.
biasanya dikenal dengan istilah mahram ya. Jadi mahram itu haram dinikahi. Meskipun selain haram dinikahi, ternyata mahram juga mempunyai kekhasan hukum seperti bolehnya berduaan laki perempuan ya, bepergian bersama juga boleh kelihatan beberapa aurat yang tidak aurat besar dan tidak membatalkan wudhu jika bersentuhan. Dalam mazhab Syafi'i ini konsekuensi yang biasanya kita sebut dengan mahram. Tapi ternyata ada beberapa wanita yang haram dinikahi tapi dia sebenarnya bukan mahram ya. Ini nanti perbedaannya sebenarnya cukup signifikan. Persamaannya sama-sama haram dinikahi, tapi perbedaannya kalau mahram itu kan hukumnya nggak cuma pernikahan saja, nanti ada hukum lain. Misalnya boleh berduaan. Kalau haram dinikahi tapi bukan mahram berarti tidak boleh berduaan gitu ya. Kalau haram dinikahi kok tidak mahram berarti tidak boleh bepergian bersama tanpa orang lain. Oke. Dan tidak boleh kelihatan auratnya, dan dalam mazhab Syafi'i berarti membatalkan wudhu meskipun haram dinikahi. Makanya ini sebenarnya dalam kitab-kitab fikih kadang-kadang dipakai istilah mahram ghairu mu'abbad. Mahram tidak selama-lamanya, meskipun istilah ini nanti jadi perdebatan karena apakah masa sih katanya mahram ini hukumnya ada banyak, kok pakai istilah itu, nanti jadi masalahnya di situ. Makanya saya lebih cocok memakai istilah haram tapi bukan mahram. Memang beberapa ulama kontemporer ada yang menggunakan istilah mahram selamanya dan mahram sementara ya, mahram mu'abbad selamanya atau mahram ghairu mu'abbad atau sementara. Tapi menurut saya nih, menurut penulis nih, penggunaan istilah mahram selamanya dan sementara ini malah menjadikan biasnya kenapa? Karena orang malah keliru-keliru. Karena orang yang berstatus mahram selamanya pasti haram dinikahi, terlebih ketika ada konsekuensi dari mahram itu sendiri, seperti boleh berduaan, boleh menyentuh, dan boleh melihat. Padahal yang haram tapi bukan mahram itu tidak boleh ini, kan gitu ya. Nah, apakah semua mahram apakah sama hukumnya dengan mahram yang selamanya? Bagaimana dengan ipar dan istri? Ini orang selalu keliru di sini. Kita menikah dengan perempuan, dia jadi istri kita. Adiknya istri yang perempuan itu haram kita nikahi dalam satu waktu. Orang mengistilahkan dengan haram mahram ghairu mu'abbad, tapi orang keliru-keliru gara-gara kata mahramnya, seolah-olah boleh salaman, boleh berduaan, boleh ngeliat aurat ya, padahal sebenarnya bukan mahram tapi haram dinikahi. Makanya tidak boleh itu, tidak boleh salaman, tidak boleh berduaan ya. Dan ternyata gara-gara keliru istilah itu, nanti seolah-olah sudah jadi saudara sendiri, kan kamu adik saya, padahal adik angkat, bukan, padahal adik ipar ya, padahal ya. Ini nanti jadi masalahnya di situ. Makanya saya lebih cocok kepada istilah haram tapi bukan mahram. Oke, ini yang pertama mukadimahnya. Kemudian kita lanjutkan yang A, yaitu mahram dan muhrim ya. Ini sebenarnya kesalahan yang sebenarnya ini sudah menjadi salah kaprah. Bisa dikatakan muhrim adalah istilah yang salah kaprah dari mahram. Tak jarang orang keliru menggunakan istilah jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Bahkan di belakang truk aja tulisannya mohon maaf jangan dekat-dekat karena bukan muhrim. Sebenarnya dalam bahasa Arabnya itu katanya ini dari 3 kata yang sama, mem, ha, ro, mem, tapi awalnya fiilnya itu sangat-sangat berbeda. Jadi ahrama yuhrimu ihraman itu nanti orangnya jadi muhrim, yang artinya sebenarnya muhrim itu orang yang memakai baju umroh, orang yang memakai baju ihram untuk haji maupun umroh ya. Orang yang berhaji ketika memakai baju ihram namanya muhrim, atau orang yang berumroh ketika memakai baju ihram namanya muhrim ya. Meskipun orang yang pergi haji nggak selalu pakai baju umroh. Oke, nanti jangan sampai keliru. Sedangkan mahram adalah setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya disebabkan sesuatu yang mubah karena statusnya yang haram. Oke, jadi statusnya itu haram ya, maksudnya haram dinikahi, tapi menjadikan haramnya itu karena sesuatu yang mubah. Nanti ini yang nanti menjadi perbedaan. Kalau gara-gara zina itu tidak menjadi mahram, oke ya. Nanti kita akan lihat. Oke, saya akan lanjutkan. Ini Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Wa'lam, ketahuilah anna hakikatal mahrami minan nisa'i, sesungguhnya hakikat mahram dari perempuan allati yajuzun nadharu ilaiha, yang boleh melihatnya, wal khalwah, dan berduaan, biha, wal musafarah, dan bepergian biha dengannya, kullu man haruma nikahuha ala ta'bid, yaitu orang yang diharamkan dinikahi untuk selamanya
bisa babin mubahin lihormatiha, karena sebab yang mubah, yaitu nikah itu kan sebab yang mubah atau persusuan ya, atau nasab, lihormatiha karena keharamannya itu. Oke ya. Ini yang disebut dengan hakikat dari mahram dari perempuan. Jadi hakikat mahram dari perempuan itu yang boleh melihatnya, boleh khalwat, boleh bermusafir, boleh berpergian, itu yang haram dinikahi untuk selamanya. Makanya ini yang lebih cocok disebut dengan mahram. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya, mahram dalam Al-Qur'an. Sebenarnya kalau kita mau baca ayat Al-Qur'an tentang mahram ini sudah cukup jelas sebenarnya. Meskipun mahram di dalam Al-Qur'an ini nanti masih sangat-sangat kecampur antara mahram yang gara-gara pernikahan sama mahram gara-gara nasab. Contoh, hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan buat kalian ibu kalian, wa baratukum dan anak kalian, wa akhwatukum dan saudari kalian, wa ammatukum dan bibi kalian dari jalur bapak, wa kholatukum dan bibi kalian dari jalur ibu, wa banatul akhi dan anak perempuan dari saudara laki-laki, wa banatul ukhti dan anak perempuan dari saudari perempuan, wa ummahatukum wallati adornatukum. Lah ini langsung masuk ya. Dan ibu yang menyusui kalian, wa akhwatukum minar radha'ah dan saudari persusuan kalian, wa ummahatu nisaikum. Nah ini langsung masuk ke mahram gara-gara pernikahan. Dan ibu dari istri kalian, wa rabaibukum allati fi hujurikum dan istri dari anak kalian. Kemudian keliru, wa rabaibukum allati fi hujurikum dan anak dari istri kalian, allati dakhaltum bihinna yang kalian sudah setubi, fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junha alaikum, wa halailu abnaikum dan juga halail atau istri dari anak-anak kalian, alladzina min aslikum yang anak dari asli dari kalian, wa antajma'u bainal ukhtaini dan kalian mengumpulkan dua saudari perempuan. Nah ini nanti kita akan bahas wa antajma'u bainal ukhtaini. Mereka haram nih dinikahi tapi tidak selamanya, atau sebenarnya mereka haram tapi bukan mahram ya. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan, memang tadi ayat itu masih umum masuk di dalam 3 alasan gara-gara mahram. Orang itu haram dinikahi namanya mahram, alasannya ada 3. Yang pertama gara-gara jalur nasab. Kalau kita perhatikan di sini di gambarnya langsung dari ayat yang ada tadi, kita ini contohnya laki-laki, siapa mahram kita dari jalur nasab? Yang pertama adalah ibu kita, ibu yang melahirkan kita. Kemudian yang kedua anak perempuan kita ya, kita punya istri kita melahirkan dari anak kita. Kecuali kalau bukan ini dari anak. Ini kalau dari istri yang telah punya anak yang kita nikahi itu bukan dari jalur nasab tapi jalur pernikahan, tapi sama-sama mahram. Kalau ini istri kita nikahi kemudian punya anak perempuan, itu mahram kita. Kemudian saudari kita, saudari baik seayah maupun seibu ataupun seayah maupun seibu. Oke ya. Kemudian ini ada saudari seayah seibu. Oke. Kemudian saudari saya, saudari seibu. Ini saya kasih angka 3 semua. Yang penting ada hubungannya. Saudari seayah seibu atau seayah atau seibu. Yang ketiga. Yang keempat, bibi dari jalur ayah, bahasa Arabnya ammatun. Yang kelima, bibi dari jalur ibu, bahasa Arabnya kholatun. Kemudian anak dari saudara laki-laki atau keponakan kita ya. Kemudian anak dari saudari perempuan, pastinya anak perempuan. Ini jalurnya ada 7, meskipun orangnya nanti bisa ada banyak, tapi jalurnya ada 7 ya. Ini mahram karena nasab. Oke. Nanti kita akan coba kapan-kapan akan bahas tentang bedanya mahram dan ahli waris. Karena ahli waris itu hanya gara-gara nasab, kecuali satu orang yaitu suami atau istri. Tapi ada yang dia itu ahli waris tapi bukan mahram, ada yang mahram tapi sebenarnya dia itu bukan ahli waris ya. Nanti ada. Oke, ini jangan sampai keliru. Kalau jangan sampai keliru antara mahram dan muhrim, antara mahram dan juga ahli waris. Kita lagi ngomongin tentang mahram. Ini dari jalur nasab. Kemudian dari jalur persusuan. Dari jalur persusuan itu sebenarnya para ulama menyebutkan begini. Yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Gara-gara hadis ini, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, apa yang diharamkan gara-gara persusuan itu memang seperti yang diharamkan gara-gara nasab. Makanya para ulama menyebutkan yang haram di bab nasab ya sama juga haram di dalam bab persusuan.
Makanya kalau kita nih laki-laki, yang haram adalah pertama ibu susu kita. Kemudian yang kedua itu apa namanya, saudari perempuan dari ibu yang menyusui tadi. Maksudnya kita punya ibu tadi ibu susu kita, kemudian ibu itu melahirkan anak perempuan, berarti saudari perempuan sesusu, oke ya. Kemudian saudari dari ibu, oke. Kemudian ibu dari ibu persusuan, atau ibu dari suami dari ibu tadi, itu nenek dari jalur suami. Ini sama-sama nenek nih, tapi saya pisahkan karena memang sama-sama nenek tapi jalurnya beda. Kemudian suami punya saudari, suami dari apa namanya ibu yang kita susu tadi itu punya saudari, itu juga termasuk mahram juga. Kemudian apa namanya ibu, dan ini ada apa namanya orang lain, dia bukan anaknya ibu yang kita susu tadi, tapi orang lain, yang mana orang lain juga nyusu dari ibu yang sama. Jadi saudari apa namanya dari seorang yang menyusu tadi, baik yang dari anaknya ibu tadi ya, ini jalur yang dua, atau dari orang lain yang menyusu, itu juga sama ya. Ini jalur dari haram gara-gara persusuan atau mahram gara-gara persusuan. Yang ketiga mahram gara-gara pernikahan ya. Ini saya sebutkan ini apa namanya langsung kepada diagramnya atau gambarnya. Seorang laki-laki ya menikah dengan perempuan, itu ibu dari perempuan istri kita atau ibu dari istri kita itu mahram kita gara-gara pernikahan atau mertua kita. Kemudian istri kita punya anak dulu ya. Kalau kita menikah dengan perempuan kok punya anak, itu kan jalur nasab tuh. Nah itu apa namanya mahram dan juga ahli waris. Tapi kalau kita nikah dengan istri yang istri itu punya anak, anaknya istri tadi, anak tiri ya, itu memang mahram tapi bukan ahli waris. Ini salah satu bedanya nih. Kemudian anak laki-laki kita menikah dengan perempuan, dia punya istri, istrinya anak laki-laki kita termasuk ahli waris kita. Atau kita punya ayah, kemudian ayah kita itu punya istri lain ya, maka istri dari apa namanya ayah kita itu sebenarnya dia itu mahram kita. Oke, konsekuensi mahram tadi saya sudah sebutkan ya, mulai dari kebolehan apa namanya berduaan, kemudian bepergian. Ini ada hadisnya, nanti barangkali bisa dibaca. Makanya apa namanya ini konsekuensi dari mahram. Dan mahram ini sebenarnya para ulama menyebutkan ini yang sifatnya abadi, yang apa namanya yang tidak boleh menikah selamanya. Kalau yang wa antasma'u bainal ukhtain itu mengumpulkan dua perempuan yang mana saudaraan, itu tidak boleh. Itu sebenarnya bukan masuk mahram yang selamanya, atau yang di sini saya sebut sebenarnya haram tapi bukan mahram. Oke, kita langsung masuk kepada intinya, yaitu bukan mahram tapi haram. Nah ini yang harus kita pahami nih, yang mana kalau kita nih hanya saja ada beberapa wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki bukan karena sebab mahram tapi karena alasan lain ya. Seorang wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki bukan karena mahram, maka dia termasuk ajnabiyah sebenarnya. Ajnabiyah itu orang lain yang hukumnya seperti orang lain pada umumnya. Meskipun ulama-ulama kontemporer itu memasukkan dalam bab haram yang muakkad, yang sementara ya. Oke, meskipun di sini saya lebih kepada dia sebenarnya bukan mahram karena dia orang lain ya. Karena dia orang lain ya berarti tetap dia itu apa namanya orang lain, tapi tidak boleh dinikahi, tidak karena mahramnya tapi karena ada alasannya. Ya, alasannya apa? Yang pertama, tidak boleh dinikahi dalam satu waktu atau dipoligami. Oke. Siapa? Nah di sini. Ini nih ada yang apa dalilnya gara-gara Al-Qur'an, ada dalilnya hadis. Kalau yang dalilnya Al-Qur'an adalah saudari dari istri. Ya, kita menikah dengan perempuan, perempuan itu punya kakak atau punya adik. Adik atau kakak dari istri kita itu sebenarnya haram kita nikahi, bukan karena dia itu mahram kita, dia itu sebenarnya ajnabiyah. Oke ya. Tapi tidak boleh dikumpulkan dalam satu waktu. Makanya ayatnya wa antajma'u bainal ukhtaini. Artinya kalau satu-satu itu boleh ya. Dan Utsman bin Affan bergelar Dzunurain itu kan gara-gara menikah dengan dua anaknya Nabi kan ya. Makanya di sini nih sebenarnya dia itu orang lain ya. Oke, ini menggabungkan dua perempuan yang mana dia adik kakak secara nasab, meskipun apa namanya ini jangan sampai keliru karena ada nih yang viral ya. Dia seorang perempuan melamarkan adik apa namanya melamarkan suaminya kepada adiknya. Lah adiknya nasab atau enggak? Kalau adiknya nasab ya nggak boleh gitu. Kecuali kalau yang perempuan tadi minta cerai terus menikah dengan adiknya,
si perempuan tadi yang mantan istrinya itu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau di poligami tidak boleh. Oke ya. Tapi kalau cuma sekedar manggilnya adik doang, padahal dia orang lain ya nggak masalah. Misalnya adik kelas lah atau adik apa ya, misalnya adik yang lain lah itu nggak masalah. Yang tidak boleh itu mengumpulkan dua perempuan yang dia itu kakak adik secara kandung dalam satu waktu. Kalau tidak satu waktu boleh, baik yang kakaknya meninggal atau gara-gara tolak yang sifatnya bain ya. Tolak bain itu ya berarti tidak bisa kembali lagi. Makanya Imam Al-Qurtubi menyebutkan gini, wa ajma'al ulama bersepakat ala anna rajula idza talaqa zaujatahu talaqan yamliku raj'ataha annahu laysa lahu ayyankiya ukhtaha aw arba'an siwaha hatta tanqadiya iddatul mutallaqah, sehingga iddahnya yang diceraikan itu habis atau cerainya itu cerai bain yang tidak bisa kembali atau 3, maka apa namanya para ulama menyebutkan itu boleh dinikahi. Oke ya. Ini apa namanya meskipun ada sedikit perbedaan di antara para ulama, tapi mengumpulkan satu perempuan atau dua perempuan kakak adik dalam satu waktu itu tidak boleh. Tapi kalau kakaknya nanti dinikah terus meninggal terus menikahi adiknya itu boleh, karena memang sebenarnya dia orang lain, meskipun haram dinikahi, haramnya bukan karena mahram tapi karena memang tidak boleh dikumpulkan dalam satu waktu. Ini yang ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis itu mengumpulkan bibi dan istrinya, atau kita menikah dengan perempuan itu punya ibunya punya saudari perempuan, itu ternyata nggak boleh juga, meskipun dalam Al-Quran tidak ada, tapi disebutkan dalam hadis Nabi. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim begini, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh dikumpulkan antara perempuan dan ammahnya. Ammah itu saudarinya bapak, itu nggak boleh bibi. Wala bainal mar'ati wa kholatiha, dan di antara perempuan saudarinya ibu. Ya bahasa Arabnya kholah, yang kalau bahasa kita tante ya. Makanya bahasa tante itu kan masih umum, baik saudaranya bapak maupun saudaranya ibu. Kalau di dalam apa namanya bahasa Arab dibedakan antara ammah dan kholah. Oke. Kemudian keponakan dari istri ini juga nggak boleh. Jadi hadisnya la tungkal mar'atu ala amatiha walal amatu ala binti akhiha walal mar'atu ala kholatiha walal kholatu ala binti ukhtiha wala tungkal kubra ala surah wala surah ala kubra. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Makanya seorang perempuan kita nikahi, kemudian sang perempuan itu punya saudara, saudaranya punya anak, kan keponakan tuh ya. Keponakan istri itu tidak boleh dinikahi. Oke, ini tidak bolehnya bukan karena mahram, tapi karena tidak boleh dikumpulkan dalam satu waktu. Oke, semoga bisa difahami yang pertama. Yang kedua adalah wanita yang ditalak 3. Maksudnya gini, seorang menikah dengan perempuan, kemudian perempuan itu ditalak 3, berarti sudah jadi orang lain kan, dan bukan mahramnya kan. Tapi tidak boleh dinikahi bukan karena mahram, tapi karena sudah dicerai 3 kali ya. Terus dia sebenarnya boleh nggak dinikahi? Ya boleh, tapi nanti ada syaratnya kan. Fa'in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, kamu seorang suami kalau menalaknya dan sudah 3 kali ya, itu maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Tapi ini yang 3 lah, yang bain, bukan yang roj'i lah ya. Tapi kalau yang roj'i yang masih 2 masih 1 ya berarti dia masih bisa rujuk. Tapi kalau sudah ditalak 3 kali, meskipun dia tidak boleh dinikahi bukan karena mahramnya, karena memang sudah ditalak 3, bagaimana caranya bisa dinikahi lagi ya ketika dia sudah menikah dengan orang lain, diceraikan lagi, kemudian apa namanya dia menikah lagi, kemudian baru boleh ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya tadi ini syarat-syaratnya kalau sudah ditalak 3 terus boleh dinikahi lagi, caranya ada hadisnya nanti. Oke ya, tapi kita nggak lagi ngomongin itu, tapi kalau mau dibaca silahkan. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini juga termasuk haram tapi tidak mahram. Hati-hati nih omongannya ya, yaitu istri orang lain. Istri orang lain itu dia tidak boleh kita nikahi. Kenapa? Orang masih istri orang lain gitu ya. Oke. Lah, termasuk juga karena dia haram dinikahi itu bukan karena mahramnya, tapi karena masih menjadi istri orang lain. Dan jangan sampai kita guyon, meskipun guyon tapi jangan sampai kita biasa guyon yang sebenarnya tidak boleh. Misalnya ini, istrimu adalah semangatku. Ini secara pribadi ini saya nggak suka. Kenapa?
Karena seolah-olah jadi setan. Kok bisa? Setan itu tugasnya salah satunya adalah memisahkan antara suami istri. Jadi orang itu yang guyon, istrimu adalah semangatku, seolah-olah biar istrinya itu cerai dengan suaminya, itu seolah-olah ya setan. Makanya hati-hati. Dan saya nggak begitu suka meskipun cuma guyon ya, karena larangannya jelas dan itu termasuk budaya setan. Hati-hati meskipun guyon, jangan sampai begitu ya. Oke ya. Oke. Ya, kenapa? Karena ternyata nanti ada bahaya tahbib. Ini ada bahaya tahbib. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam Ahmad. Jadi gini, menggoda istri orang lain ternyata bukan hal yang remeh dalam agama. Jangan sampai kita meremehkan dan menjadi guyon, jangan. Bahkan jadi laku yang dilakukan, jangan. Saya bilang hati-hati. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan laisa minna, bukan termasuk bagian dariku. Man khabbaba imra'atan ala zawjiha, seorang yang melakukan tahbib terhadap seorang wanita sehingga dia melawan suaminya. Man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Tahbib itu dari sini. Atau dalam riwayat lain menyebutkan waman afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Siapa yang merusak hubungan antara suami istri orang lain yang sampai dia cerai. Ini sudah suami istri loh ya. Kalau masih pacaran sih ya nggak masalah, karena memang pacaran itu sendiri bermasalah. Tapi kalau sudah suami istri itu bahkan Nabi menyebutkan laisa minna, bukan termasuk kita, karena sudah menjadi istri orang lain. Yang dilamar saja itu nggak boleh, apalagi yang sudah menjadi istri. Oke, ini Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya ini ya menjelaskan begini dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, beliau menyebutkan begini. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah melaknat man fa'ala zalika wa tabarru'a minhu, orang yang melakukan itu dan tabarruk. Maksudnya tabarruk itu bukan dari tabarruk amal soleh, bukan, tapi saya berlepas diri. Wa min akbaril kabair, ini termasuk dosa besar. Oke. Waqad naha ayaktubar rajul ala khitbati ahi, orang itu ketika sudah dilamar, perempuan sudah dilamar orang, itu Nabi aja melarangnya loh. Baru dilamar belum halal, apalagi sudah menjadi istri orang lain. Nah, makanya jangan sampai begitu. Ini termasuk tafrik baina zaujain, ini termasuk amalan setan. Hati-hati ya, hati-hati. Man khabbaba zaujata imra'atin ay khadaha wa afsada au hasana ilaiha talaq liyatazawwaja au yuzawwija li ghairi ghairi dzalik. Ini karya Al-Azim Abadi, beliau menyebutkan arti takbib itu begini. Siapa yang melakukan takbib terhadap istri seorang, maka adalah siapa yang menipu wanita itu, merusak keluarganya atau memotivasinya agar cerai dengan suaminya, agar dia bisa menikah dengannya atau menikah dengan lelaki lain dengan cara yang lainnya. Maksudnya gini, suamimu kan nggak perhatian sama kamu minta cerai aja, nanti nikah dengan saya, atau kamu nikah dengan yang lain aja. Itu termasuk bahaya. Ini namanya tahbib. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan begini, wa min zalika, dan salah satu dosa besar itu ifsadu qalbil mar'ah ala zawjiha, yaitu seorang itu merusak hati wanita gara-gara dia itu pengen mendekatinya, yang mana biar dia itu rusak terhadap suaminya. Hati-hati, ini juga tak boleh. Jadi wanita yang menjadi istri orang lain itu haram dinikahi meskipun dia bukan mahram kita ya. Kalau sudah diceraikan 3 ya silakan. Tapi kalau biar dia itu cerai terus di tahbib ya, dalam bahasa Arabnya itu termasuk dosa besar. Oke. Kemudian yang keempat, yang dia itu menjadi haram tapi tidak mahram, itu wanita yang masih dalam masa iddah. Ya, ada seorang menceraikan perempuan terus masih dalam masa iddah, dia haram kita nikahi meskipun bukan mahram kita. Oke ya. Kemudian yang kelima, yaitu wanita kafir non ahli kitab. Wanita kafir, dia orang kafir ini, tapi non ahli kitab. Itu dalam Al-Quran, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, jangan kalian menikahi wanita yang musyrik sehingga mereka itu beriman. Oke ya, meskipun nanti jadi perdebatan kalau dia itu wanitanya ahli kitab itu boleh atau tidak. Menurut ulama menyatakan boleh ya, meskipun yang jadi perdebatan bukan boleh tidaknya terhadap ahli kitab, tapi siapa ahli kitabnya. Tapi kalau non ahli kitab itu sepakat. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita selain keempat istri. Ini juga haram tapi bukan mahram. Jadi orang ketika sudah menikah kok kuotanya terpenuhi sudah 4 orang, itu semua wanita itu haram buat dia meskipun bukan mahramnya. Orang menikah sudah 4, itu nggak boleh lirak-lirik lagi ya, karena sudah terpenuhi kuotanya, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah terpenuhi 4.
Makanya kalau mau nikah lagi ya harus diceraikan, kan gitu ya. Oke, ini apa namanya yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah wanita yang berstatus mula anak. Ini ada salah satu syariat dalam Islam namanya li'an. Li'an itu seorang laki-laki dan perempuan itu saling melaknat gara-gara tidak percaya. Misalnya nih, kalau kejadian di zaman dulu ada laki-laki ketemu istrinya di rumah sedang berduaan dengan laki-laki lain, bahkan dikatakan katanya berzina, sampai dituduh ya, kamu zina sama suaminya, itu dituduh. Seorang istri saya enggak, sampai ini suaminya lapor kepada Nabi mau dicambuk karena dia telah menuduh dan tidak punya bukti, meskipun buktinya dia sendiri tapi kurang. Kemudian akhirnya turun ayat mula'anah, yaitu saling melaknat. Anna rajulan la'ana imra'atahu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa alhaqal walad bi ummihi. Qala na'am. Akhirnya ketika perempuan itu melahirkan, kok sudah dipisahkan, sudah seorang perempuan tadi sudah tidak menjadi istri dari laki-laki tadi, itu anaknya kalau lahir itu tidak dinasabkan kepada bapaknya tapi kepada ibunya. Ini ada namanya mula'anah gara-gara gara-gara saling melaknat. Nanti ayatnya itu cukup panjang ya, di dalam surat An-Nur itu surat yang ke ayat yang ke-6 sampai ke-9. Walladzina yarmuna azwajahum. Ini namanya mula'anah ya, seorang yang gara-gara dilaknat atau gara-gara saling melaknat antara suami dan istri. Oke. Ini yang haram tapi bukan mahram. Paling tidak saya mencatat ada 7 ya. Nanti jangan sampai keliru, 7 ini sebenarnya bukan mahram, tapi dia haram dinikahi. Oke, semoga bisa difahami. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Kalau yang tadi haram tapi bukan mahram, kalau ini tidak haram dan bukan mahram. Mohon maaf, ini keliru lagi. Oke ya, tidak haram dan bukan mahram. Ini untuk menjelaskan sebenarnya dia seperti orang yang dekat dengan kita, tapi sebenarnya dia bukan mahram dan bukan haram. Contoh apa? Menikah dengan sepupu. Seorang laki-laki punya ayah, punya ibu. Ayahnya itu punya saudari atau saudara ya. Saudara-saudari tadi, saudara-saudarinya ayah atau saudara-saudaranya ibu itu punya anak. Sepupu ini. Oke ya. Ini nih sebenarnya bukan mahram kita. Kali laki-laki nih. Ini kan kalau ini mahram nih. Ibu kan ini kan ammatun, ini kholatun. Tapi bintul kholah atau bintul amah itu bukan mahram ya. Jadi menikah dengan sepupu ini sebenarnya sepupu ini nanti kalau kita ini bapak ibu ini punya orang tua sama kan, itu kan tunggal mbah kalau bahasa kita, bahasa Jawanya ya. Itu satu simbah, itu nasabnya bisa jadi dianggap sama karena simbahnya sama. Kalau halal bihalal bisa jadi ketemu bareng, tapi sebenarnya itu bukan mahram dan boleh dinikahi dan tidak haram untuk dinikahi. Makanya nanti kalau ada acara halal bihalal, biasanya kan kalau ketemu sama sepupu ini, kok sepupunya cantik, itu biasanya itu nyari di internet hukum menikah dengan sepupu boleh atau tidak. Dan biasanya ini pencarian Google ini yang banyak kalau Syawal biasanya ya. Di bulan Syawal itu kan banyak halal bihalal keluarga tuh. Itu ngelihat sepupunya yang jarang kelihatan, loh kok cantik ya, boleh nggak nikah lah. Ini biasanya pencariannya di Google itu di bulan Syawal. Tapi pertanyaannya, boleh nggak? Boleh. Oke ya. Ini menikah dengan sepupu tak masalah. Kemudian menikah dengan ipar-iparan itu juga boleh. Suami istri menikah nih, suami istri menikah. Sang istri punya saudara atau saudari, suami punya saudara saudari. Terus dia menikah, ini boleh nih. Menikah ipar-iparan itu boleh, bukan mahram dan tidak haram. Oke. Menikah dengan saudari tiri ini juga boleh sebenarnya. Dan ini yang viral, tapi viralnya gara-gara kebalikannya. Kalau ini gini, seorang laki-laki punya ayahnya menikah dengan perempuan. Perempuan itu kan berarti istrinya ayah punya anak perempuan. Lah, anak perempuan itu nikah dengan anak dari bapak tiri, itu boleh ya. Jadi saudari atau saudara tiri itu sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa. Dia bukan mahram dan tidak haram ya, meskipun bahasanya saudara. Tapi saudara di sini ini saudara lain ayah lain ibu. Ayahnya lain, ibunya lain, kan gitu ya. Makanya sebenarnya kalau bapak ibunya nikah terus anaknya itu sama-sama, ya udahlah saya nikah aja. Itu sah-sah saja sebenarnya ya. Makanya ini 3 ini yang menjadi penutup dari pertemuan kita, bahwasanya ada istilah mahram. Ini saya kembali ke daftar isi ya. Di sini nanti bisa dilihat apa persamaan mahram dan muhrim.
Kemudian mahram dalam Al-Quran, jalur mahram ada 3, mahram nasab, persetujuan dan nikah, konsekuensi mahram, kemudian bukan mahram tapi haram, ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian ada yang ke-7, kemudian ada yang tidak haram dan bukan mahram. Nanti saya akan ganti di redaksinya, ada 3 paling tidak, menikah dengan sepupu, menikah dengan ipar-iparan, menikah dengan saudari tiri. Oke, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Oke ya. Ini kalau yang bisa saya sampaikan kali ini, semoga bisa difahami. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Kayaknya enggak ada. Ini terima kasih kepada Pak Iwan Suherman yang sudah nyimak, Bang Agus juga nyimak, Kang Susno juga nyimak. Terima kasih semuanya yang sudah nyimak. Ini saya akhiri karena sudah jam 6 persis. Saya akhiri kajian kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.